Ibu, saya ulangin ya. Apa kabar Ibu-ibu Solihah pada malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu alhamdulillah, Akbar, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah ya. Eh, pada malam yang hari ini saya Ibu Ade Rizka akan menemani ibu-ibu mendampingi ustazah kita dalam tolong berilmu kita yang selalu kita laksanakan setiap sepekan sekali, yaitu hari Jumat malam Sabtu, yang mana nanti akan diisi oleh para uh, asatizah kita, para ustazah-ustazah kita dari berbagai daerah juga, dan dengan materi yang berbeda-beda. Jadi istilahnya nanti nggak monoton ya ibu-ibu ya. Ya. Sebelumnya kita mulai uh, kajian kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihah. Ya ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Rodiah, sarjana sosial, yang pada malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri. Judulnya itu sangat menarik ya Ibu ya. Ini tentang sejarah, sejarah yang tentang para muslimah, para panutan kita, ibu-ibu muslim muslimah di seluruh dunia gitu, yang akan memberikan inspirasi bagi kita bagaimana untuk menjadi muslimah yang tangguh, bagaimana menjadi muslimah yang betul-betul taat, dalam ketaatannya tetap eh, melakukan tugasnya sebagai mendakwahkan Islam, dan tetap untuk melakukan tugasnya dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi di sini yang akan kita dapatkan apa gitu? Yaitu ilmu tentang mempelajari perjuangan dan pengorbanan para sahabiah, menemukan kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan zaman yang kita tahu pada saat ini tantangan zaman itu makin berat, dan meneladani sifat-sifat uh, para sahabiah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berhubung karena ustazah kita sudah datang, saya minta waktu sebentar untuk memperkenalkan profil dari ustazah kita. Apa kabar Ustazah Radia, Ustazah Dede ya? Kalau kami memanggilnya Ustazah Dede, gitu kan Ustazah ya. Iya, Apa Bu. kabar Ustazah? Alhamdulillah, Ya, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah kita adalah Ustazah Rodia Sarjana Sosial. Tempat tanggal lahir 18 September, ini dekat lagi ya Ustazah ya. 18 September 1985, alamat Bandar Labuhan Tanjung Merawah, aktivitas sebagai Umun Warobatul Bait dan Hamilud Dakwah, moto hidup hidup untuk meraih ridhonya Allah. Sebelumnya, marilah kita mulai kajian kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustazah. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita bertemu ya Bu lewat ruang Zoom. Ya, kali ini kita bertemunya secara online. Walaupun ya alhamdulillah ada beberapa dari ibu-ibu yang sudah ini ya sudah pernah bertemu saya secara langsung ya Bu ya. Alhamdulillah. Syukur kita hanya kepada Allah. Semoga atas segala limpahan nikmat ya Bu, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih bernafas ya Bu, nikmat kita hidup,
jantung kita masih berdetak. Jadi semua itu luar biasa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ya, semoga kita selalu bersyukur kepada Allah dan membuktikan rasa syukur kita dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam tak pernah bosan selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, pada para istri beliau, para sahabat dan sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak sunnah Rasulullah. Semoga kita semua termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari dakwah priority yang telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan amanah kepada saya untuk mengisi kajian rutin ya Bu ya, setiap Jumat malam Sabtu ya, dalam setiap pekannya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan sama-sama bisa kita pahami dan kita amalkan, serta kita sebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Ya, hari ini saya diamanahkan untuk membahas tentang kisah-kisah teladan sahabiyah untuk muslimah, begitu ya. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk membahas kisah-kisah apa yang bisa kita jadikan teladan dari para sahabiyah yang ada. Ya, karena kan tentunya kita adalah seorang muslimah begitu. Sehingga ini akan lebih dekat ke kita gitu ya ketika kita memahami atau membahas tentang kisah dari para sahabiyah. Lanjut, Bu. Nah, perempuan adalah tonggak peradaban. Maka dari perempuan juga lah akan menentukan kualitas generasi yang akan menjadi penjaga suatu bangsa. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk membentuk diri kita begitu ya agar menjadi perempuan atau muslimah yang berkualitas begitu. Karena apa? Karena kitalah sebagai tonggak untuk menentukan gitu ya arah peradaban selanjutnya itu seperti apa. Ya, sama-sama kita pahami saat ini kita sedang hidup di tengah himpitan yang luar biasa gitu ya Bu ya. Kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Bahkan kalau dulunya kita sering lihat informasi itu dari berita misalkan atau media sosial gitu ya. Nah, saat ini di sekitaran kita pun kerusakan atau kemaksiatan itu sudah sangat jelas terjadi begitu. Nah, makanya sebagai seorang muslimah sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita karena kitalah yang akan melahirkan para generasi kan gitu ya. Jadi ketika perempuannya atau ketika muslim kualitas ini nanti juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas juga, yang tentunya generasi tersebut akan menjadi penjaga suatu bangsa atau suatu negara. Lanjut, Bu. Nah, tadi penting bagi setiap muslimah untuk membekali dirinya dengan pemahaman Islam yang benar. Ya, jadi kenapa saya katakan pemahaman Islam yang benar? Karena kondisinya banyak yang menyalahartikan pemahaman Islam, begitu ya Bu ya. Bahkan kalau sekarang itu ada istilah namanya Islam Nusantara, gitu kan. Bahkan kayak kemarin ya beberapa hari yang lalu kondisi yang sedang viral ya kan Bu ya, ketika Indonesia kedatangan tamu dari Vatikan Roma ya kan, ketika Paulus Franciscus itu datang ke Indonesia dan disambut dengan luar biasa gitu ya oleh masyarakat Indonesia ya, sebagian masyarakat Indonesia, dan ternyata
Di antara yang menyambut kedatangan paus tersebut ada dari kalangan muslimah. Nah, ini. Bahkan kalau kita lihat ya berita yang ada, muslimah yang mencurahkan isi hatinya ya, kalau saya katakan, dia berkerudung gitu ya, berkerudung sampai dia menangis gitu ya, menangis terseduh-seduh gitu ya, mengungkapkan isi hatinya, keharuannya, kebahagiaannya ketika dia langsung bertatapan dengan Paus gitu, Paus Paulus. Padahal dia adalah seorang muslimah. Nah, lantas Islam seperti apa yang ada dalam dirinya begitu? Ya, makanya saya katakan penting sekali kita membekali diri kita dengan pemahaman Islam yang benar. Jangan sampai Islam yang salah kaprah gitu yang akhirnya dipelajari atau dipahami oleh seseorang begitu. Nah, salah satunya adalah dengan tadi ya, dengan kita mempelajari atau memahami tentang kisah-kisah dari para sahabiah begitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari kalangan sahabiah yang akan saya sampaikan begitu ya. Karena kalau misalkan semua sahabiah eh, kita bahas pada malam hari ini nggak cukup ya Bu ya waktunya. Ini juga waktunya terbatas ya. Eh, Nanti mohon diingatkan saya ya Bu dengan waktu, khawatirnya terlewat waktunya. Nah, jadi Iya yang Ustaz, pertama ya, ya. Bisa. ya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita kayak sedikit kita kupas tuntas gitu ya dari sahabiah yang ada adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, ini insya Allah kita semua udah kenal ya, sudah tahu ya tentang Asma binti Abu Bakar ini ya. Siapa beliau yang sebenarnya begitu ya, karena namanya ini familiar ya Bu ya. Nama Asma ini terkenal gitu kan. Nah, terkenal bagi muslimah yang mempelajari atau belajar tentang Islam. Nah, kondisinya ketika kita sedang hidup dalam kondisi yang belum menerapkan aturan Allah, ternyata sungguh miris. Masih banyak para muslimah yang bahkan mereka tidak mengenal siapa itu Asma binti Abu Bakar. Jadi sungguh sangat disayangkan. Ya, insya Allah kita yang sudah tahu, insya Allah akan semakin mengenal begitu. Nah, Asma binti Abu Bakar ini, ya belum Bu. Jadi Asma binti Abu Bakar ini adalah jelas ya putri dari sahabat Rasul. Ya, salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar Asyidi. Dan kemudian cucu dari Asma, Abu, Khawla, Zubair nih. kenapa Bu? Lanjut, Ustazah. Ya, ya, jadi Asma binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar Asyidi, kemudian cucu dari Abu Kuhafah, ya kan? Kemudian istri dari sahabat Rasul yang bernama Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini adalah orang yang pertama sekali menghunuskan pedang di jalan Allah. Dan putra dari Asma binti Abu Bakar adalah Khalifah Abdullah bin Zubair. Nah, lanjut Bu. Nah, jadi Asma itu ternyata diberikan gelar ya oleh Rasulullah. Jadi diberikan gelar, gelarnya adalah Zatun Nitaqain, yang artinya itu adalah pemilik dua ikat pinggang, begitu. Pasti kita tahu ya Bu ya, ikat pinggang itu seperti apa gitu ya. Jadi kondisinya pada saat itu ketika eh, Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar Ashidik yang merupakan ayah dari Asma Asma binti Abu Bakar ingin melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah begitu.
Ya, jadi mendengar kabar itu keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, termasuk salah satunya adalah anak beliau yaitu Asma binti Abu Bakar, langsung gitu ya membantu persiapan perjalanan hijrah Rasulullah bersama ayahnya begitu. Dan Asma mempersiapkan bekal-bekal ya yang akan dibawa dalam perjalanan hijrah gitu ya. Jadi dimasukkan ke kantong gitu ya. Kalau kita, ibaratnya kalau kita nyiapin bekal gitulah ya Bu ya, makannya, minumnya gitu kan. Nah, kondisinya pada saat itu Asma tidak memiliki pengikat untuk mengikat bekal-bekal yang akan dibawa dalam perjalanan ya yang akan dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, kemudian yang ada saat itu hanyalah ikat pinggang yang sedang digunakan oleh Asma. Nah, akhirnya karena yang ada cuman ikat pinggang itu yang sedang dipakainya, maka akhirnya ikat pinggangnya itu dibelah menjadi dua. Yang satu untuk mengikatkan bekal-bekal yang akan dibawa, yang satu lagi tetap dipakainya. Nah, maka Rasulullah berkata kepada Asma, bahwasanya Allah akan mengganti dua ikat pinggangmu dengan dua ikat pinggang di surga. Begitu. Jadi akan dibalas gitu ya oleh Allah ikat pinggang yang telah diberikan oleh Asma dalam rangka mempersiapkan bekal dalam melakukan perjalanan hijrah Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, itu. Ya, lanjut, Bu. Nah, ini ada beberapa kemuliaan yang dimiliki oleh Asma. Jadi saya ambil hanya beberapa saja ya, Bu ya. Dari sekian banyak sebenarnya kemuliaan yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar. Jadi saya ambil hanya 3 contoh saja ya. Yang pertama itu adalah cepat tanggap dan tepat dalam bertindak, begitu. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah gitu ya dari Mekah ke Madinah, jadi Abu Bakar itu membawa semua harta yang dimiliki oleh Abu Bakar untuk sebagai perbekalan di dalam perjalanan, begitu. Sehingga Abu Bakar itu tidak meninggalkan harta sedikit pun gitu ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi kakeknya Asma, kan kakeknya Asma itu buta ya Bu ya. Jadi bertanya kepada Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu gitu untuk eh, makanan yang akan kita makan begitu ya, sementara udah semua akan dibawa. Maka akhirnya untuk menyelesaikan problem itu gitu ya, ketika kakek bertanya ya, kemudian Asma langsung sigap gitu ya Bu mencari solusi gitu ya mencari solusi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sang kakek begitu. Jadi Asma mengumpulkan batu-batu dan dimasukkan ke dalam kain ya, kemudian ditunjukkan kepada kakek. Jadi si kakeknya meraba gitu ya karena mata kakek buta, meraba dan memegang batu yang ditutupi oleh kain tadi kan yang dilakukan oleh Asma, sehingga anggapan kakek bahwasanya Abu Bakar telah meninggalkan harta untuk anak-anaknya di rumah begitu. Nah, jadi cepat tanggap dan tepat dalam bertindak. Nah, seharusnya kita juga begitu gitu ya. Jadi problem apa yang sedang kita hadapi? Jadi segera nih kita analisa gitu ya Bu ya. Oh, apa nih problem yang sedang terjadi? Segera kita analisa dan segera kita cari solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan. Makanya sangat dibutuhkan bagi seorang muslimah memiliki kecermatan dalam berpikir dan kecemerlangan dalam berpikir begitu. Nah, kemudian Asma binti Abu Bakar juga memiliki kesabaran dan keteguhan. Nah, jadi pada saat ketika Rasulullah dan Abu Bakar tadi sudah melakukan perjalanan hijrah gitu ya, Asma ini sangat merahasiakan ya, sangat merahasiakan hijrahnya Rasul bersama Abu Bakar ke Madinah.
dirahasiakan oleh siapapun gitu ya, supaya nggak ketahuan gitu kan. Nah akhirnya kafir Quraisy datang tuh ke rumah Abu Bakar ya, menanyakan di mana posisi Abu Bakar gitu. Kan nggak mungkin ya Bu ya dikasih tahu sama Asma. Jadi Asma bilang nggak tahu gitu kan, nggak tahu kemana ayahku begitu. Nah lantas apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Menampar pipi Asma, ya, menampar pipi Asma sampai kalung yang digunakan Asma itu terjatuh. Kondisinya pada saat itu Asma sedang hamil, ya hamil besar gitu ya Bu. Ya kalau bahasa kita sedang hamil tua gitu ya, udah 9 penuh, 9 bulan penuh gitu kan. Nah jadi eh, apa ya, dikatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy tadi benar-benar tindakan yang sangat memalukan gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya orang-orang Arab itu punya kebiasaan yang seharusnya mereka itu menghormati kaum perempuan. Nah, tapi ternyata tidak ya, tidak yang dilakukan terhadap Asma karena Asma menutupi keberadaan Rasulullah dan ayahnya begitu ya. Jadi Asma mendapatkan ini ya perlakuan yang kasar ya, perlakuan yang kasar yang diberikan oleh Asma yang dilakukan oleh kafir kafir Quraisy. Nah itu. Kemudian Asma juga memiliki pribadi yang luhur dalam beribadah dan ketaatan. Jadi Masya Allah ya Bu, tidak diragukan lagi bagaimana kepribadian yang luhur yang dimiliki oleh para sahabiah ya. Termasuk di sini salah satunya adalah Asma ya. Dalam beribadahnya luar biasa. Ya ibadah-ibadah yang fardu, ibadah sunnah senantiasa dilakukan oleh Asma dalam rangka untuk tadi yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Asma kepada Allah gitu ya, kepada Rasulullah tidak diragukan gitu. Sehingga apa? Asma adalah salah satu orang yang salah satu sahabiah yang dijamin masuk surganya Allah. Nah, itu. Lanjut Bu. Nah tadi ya, eh, sebelumnya tadi, jadi ketika Asma tadi ya mendapatkan perlakuan yang keras dari kafir Quraisy, ya. Jadi apa namanya, ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah tadi ya, dari Mekah ke Madinah, Asma lah yang selalu mengantarkan makanan gitu ya, menuju ke Gua Hiro tempat persembunyian Rasulullah dan para sahabat ketika mereka sudah diintai oleh musuh, oleh kafir Quraisy. Ya tadi ya Bu, kondisinya Asma itu sedang hamil besar gitu ya. Dan jalan yang dilalui dari Mekah ke Madinah itu bukan jalan yang mulus gitu kan Bu. Jalan yang penuh tadi ya, ya gurun pasir gitu ya, bukit. Dan itu harus dilakukan pada malam hari. Karena kalau siang hari sangat berbahaya, sangat beresiko. Sedangkan malam saja sangat beresiko, apalagi ketika siang yang terang begitu ya. Itu sangat mudah diketahui oleh kafir Quraisy. Dengan kondisi yang perut besar gitu ya Bu, harus mempertaruhkan nyawa dalam rangka untuk mengantarkan makanan ya untuk Rasulullah dan ayahnya yaitu Abu Bakar. Pas itu rasanya luar biasa ya Bu ya. Kita gimana ya Bu? Rasanya udah hamil besar gitu ya kan. Udah bawaannya sesak gitu ya Bu. Udah apa ya? eh, gerah gitu ya kan.
udah payah gitu, payah kemana-mana gitu kan. Tapi Masya Allah, tidak dengan Asma. Asma tetap melakukan pengorbanan, memberikan pengorbanan dan perjuangannya untuk Rasulullah, ya, untuk Abu Bakar, dan tentunya untuk agama Allah. Nah, itu tentang Asma. Jadi Masya Allah, ada banyak ibroh yang sebenarnya bisa kita ambil dari ketaatan, keimanan, dan ketakwaan yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar, gitu ya. Salah satunya pengorbanan tadi ya, pengorbanan yang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diberikan, ya dilakukan untuk perjuangan agama Allah. Nah itu. Kemudian sahabiah yang kedua adalah Sumayyah binti Khobat. Nah, ini juga tidak asing lagi ya Bu ya, nama Sumayyah ini. Jadi Sumayyah binti Khobat adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ya, wanita yang syahid pertama sekali dalam perjuangan agama Allah. Ya, Sumayyah adalah perempuan suci yang diabadikan dalam sejarah dan diangkat derajatnya serta kedudukannya karena Islam yang diembannya. Nah itu, Masya Allah, luar biasa ya. Walaupun Sumayyah ini seorang budak, gitu ya Bu, karena kan Sumayyah ternyata seorang budak ya Bu. Walaupun Sumayyah seorang budak yang diperjualbelikan gitu ya. Siapa yang mau memiliki budak kan boleh siapa aja asalkan dibeli kan gitu. Nah artinya dalam pandangan kafir Quraisy yang namanya budak itu seseorang yang sangat hina gitu ya. Bebas mau diapakan. Terserah tuannya. Tapi karena Islam yang diemban oleh Sumayyah, maka ini menaikkan ya derajat dan kedudukannya. Gitu. Sehingga Sumayyah adalah wanita yang sangat mulia dan termasuk tadi ya orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, awal mula pertemuan Sumayyah dengan Yasir ya sampai akhirnya tadi ya Sumayyah menikah dengan Yasir gitu kan. Seorang budak yang ya pas-pasan gitulah ya Bu ya. Kalau secara fisik pas-pasan gitu kan namanya juga budak ya. Dan akhirnya mereka menikah dan dikarunia oleh Allah seorang anak yang bernama Ammar. Jadi setelah Ammar lahir gitu kan, itu kan Rasulullah sudah melakukan dakwah ya, dakwah di Mekah begitu ya, kondisinya walaupun masih dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi begitu. Jadi Ammar dari mulai masih usia kecil begitu kan sudah mulai mendengar kabar gitu. Mendengar kabar bahwasanya ada Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan dakwah tentang Islam. Ya. Dan dakwah Rasul itu ya Rasul melakukan pembinaan begitu ya, menyampaikan dakwah ke para sahabat yang lainnya ya kan di rumah Al-Arqam. Nah, akhirnya karena tadi ya sudah terdengar gitu kan kabar bahwasanya ada nih Muhammad SAW menyampaikan dakwah, maka akhirnya dia penasaran gitu ya dan datang ke rumah Al-Arqam untuk mendengarkan secara langsung seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang Islam. Nah, sehingga ketika Ammar langsung mendengar Rasulullah menyampaikan Islam, dia pun mulai tersentuh hatinya begitu ya.
sudah mulai tersentuh hatinya dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka akhirnya pada saat itu ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan akhirnya tadi ya, Ammar masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian namanya sudah ini ya Bu, ya udah mendapatkan kabar gembira gitu ya tentang Islam itu seperti apa. Kan rasanya nggak mau gitu ya merasakan kemuliaan Islam itu hanya sendirian gitu. Maka Ammar sangat terdorong untuk mengajak orang lain ya, agar orang lain juga merasakan kemuliaan dan keindahan Islam itu seperti apa gitu. Maka orang yang pertama sekali yang disampaikan Islam ya, yang Ammar tadi menyampaikan Islam adalah kepada kedua orang tuanya. Nah, itu udah pasti ya, Bu. Orang yang terdekat dululah yang kita sampaikan tentang Islam. Maka Ammar menyampaikan Islam itu kepada ayah dan ibunya, yaitu kepada Yasir dan kepada Sumayyah. Nah, berarti apa Bu dari sini? Bisa kita ambil pelajaran juga, ya bisa kita jadikan teladan juga bahwasanya ketika kita sudah memahami Islam yang sebenarnya, ya Islam yang totalitas, Islam yang kafah gitu, maka hal yang paling efektif adalah menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, begitu. Lalu kemudian kita juga menyampaikan kepada yang lainnya. Nah itu ya. Dan akhirnya Sumayyah dan Yasir juga masuk ke dalam Islam. Jadi mereka adalah tadi ya keluarga yang sangat sederhana gitu ya. Bahkan dikatakan sangat kekurangan. Tapi mereka begitu mulia karena Islam yang mereka emban di dalam diri mereka. Nah itu. Kemudian Sumayyah adalah perempuan pertama yang menunjukkan keislamannya dan merasakan penyiksaan di jalan Allah. Ya. Jadi jelas ya Bu bahwasanya ketika ada kaum muslimin yang menampakkan, yang menunjukkan keislamannya, menyembah Allah, ya, ketika kafir Quraisy tahu gitu, maka konsekuensi yang akan diterima adalah tadi ya, akan menghadapi yang namanya penyiksaan, ya kan Bu, penyiksaan yang luar biasa, begitu. Belum Bu? Ya, penyiksaan yang luar biasa yang diterima oleh kaum muslimin, termasuk adalah Sumayyah, ya Sumayyah, Yasir dan anaknya yaitu Ammar. Mereka juga adalah salah satu ya kaum muslimin yang mendapatkan penyiksaan. Ya, hanya saja penyiksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu berbeda-beda. Nah, keluarga Yasir termasuk tadi ya kaum muslimin yang penyiksaannya itu sangat luar biasa begitu ya. Nah, jadi Sumayyah nggak takut gitu ya. Tidak ada rasa khawatir dalam dirinya untuk menunjukkan keislaman yang ada pada dirinya. Walaupun sebenarnya dia sudah mengetahui apa konsekuensi, apa resiko yang akan dia terima ketika dia menunjukkan keislamannya. Nah itu. Nah berarti kita juga bisa mengambil teladan dalam hal ini bahwasanya tadi ya Bu, kita harus percaya diri, ya. Kita harus percaya diri menunjukkan Islam yang kita emban, gitu ya. Kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya ya Islam itu seharusnya tadi ya Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan yang sebagian-sebagian gitu kan. Sholatnya iya, tapi tidak menutup aurat, ya bukan yang seperti itu. Tapi kita harus percaya diri bahwasanya inilah
identitas kita sebagai seorang muslimah, ya, seorang muslimah yang punya kewajiban menjaga kehormatan, menutup auratnya dengan jilbab dan kerudung, gitu kan? Kemudian menundukkan pandangannya, ya, seorang muslimah yang uh, tidak hanya tidak hanya mengurus urusan di dalam rumah, tapi juga harusnya kita mengurusi urusan umat, begitu, urusan masyarakat. Apa yang menjadi problem masyarakat? Apa yang belum dipahami oleh masyarakat, begitu ya? Maka kita harus menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian Sumayyah tadi ya merasakan penyiksaan di jalan Allah yang luar biasa. Lanjut, Bu. Nah, ketika tadi ya Sumayyah mengalami penyiksaan yang luar biasa, ya, sama-sama kita bahwasanya kafir Quraisy, ya, dalam hal ini Abu Jahal telah melakukan penyiksaan kepada Sumayyah, ya, bahkan dijemur gitu ya, dijemur di terik matahari. Sumayyah beserta suaminya Yasir beserta anaknya Ammar, ya, diletakkan di tengah panas matahari gitu kan. Kita nggak sanggup ya Bu ya kalau dijemur gitu di tengah-tengah matahari, ya kan, udah pusing kepala kita, ya kan Bu. Udah ini ya, apalagi kalau yang punya sakit kepala, udah nggak tahan kali gitu ya. Nah, mereka lebih lagi merasakan pedihnya, sakitnya, siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Bahkan Abu Jahal melakukan penyiksaan yang sungguh bisa dikatakan sangat tidak manusiawi, begitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Sumayyah? Ya, menusukkan tombak ke kemaluan dari Sumayyah hingga tembus. Gitu. Kita bisa bayangkan ya Bu, tombak yang ujungnya besi gitu ya Bu ya, tajam gitu ya, namanya tombak pasti tajam, besi, ditusukkan, luar biasa sakit yang dirasakan oleh Sumayyah, ya. Ya kalau saya gitu ya misalnya ya Bu ya, goreng ikan aja misalkan kepercikan minyak panas gitu ya Bu, rasanya aduh udah gimana gitu ya, sakit sampai melentung gitu ya, sampai luka tangan kita. Atau kita tertusuk duri ketika jalan, itu udah merasakan sakit. Ya. Ini ditusuk sampai tembus dan itu tak terkatakan lagi sakitnya, begitu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan kepada keluarga Yasir, ya, menyampaikan kabar gembira kepada keluarga Yasir. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, bersabarlah keluarga Yasir. Karena apa? Karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan oleh Allah bagi kalian adalah surga, ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi walaupun menurut kita yang mereka rasakan itu sakit, gitu, tapi mereka bahagia dengan rasa sakit itu. Karena apa? Karena kesabaran mereka, keikhlasan mereka itu menjadi perantara jalan bagi mereka untuk menuju surganya Allah. Lanjut Bu. Lanjut Bu, slide berikutnya. Nah, Sumayyah syahidah pertama di dalam Islam. Ya, kemudian pada tahun ke-7 sebelum hijrah, Sumayyah itu wafat gitu ya. Dengan kondisi yang tadi ya Bu ya, ditusuk pakai tombak oleh Abu Jahal. Maka apa? Keridhaan Allah itu tercurah pada Sumayyah. Allah yang menjamin pengganti atas kesabaran dan perjuangan mereka dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi ya seperti saat ini ya Bu ya, kondisi saudara-saudara kita di Palestina ya luar biasa ya. Mereka dibombardir, dibakar hidup-hidup gitu kan.
Bahkan sudah jadi mayat pun, mayat mereka itu dicuri, dikeluarkan organ tubuhnya, diambil jantungnya, ya bahkan kulit kaum muslimin yang ada di Palestina itu dikuliti, gitu ya, dikuliti. Luar biasa betapa sakitnya. Nah, itulah yang dialami oleh Sumayyah sebagai syahidah pertama di dalam Islam. Lanjut, Bu. Nah, kemudian sahabiah yang ketiga adalah Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ini adalah perempuan yang cerdas, yang pada diri Ummu Sulaim itu Allah himpunkan ilmu, fikih, ya, keikhlasan yang luar biasa, ketulusan, keberanian. Ya. Kemudian Ummu Sulaim ini merupakan perempuan yang memposisikan dirinya sebagai pembela Nabi Muhammad SAW, dan beliau melibatkan diri di medan jihad. Jadi keberaniannya luar biasa, nggak takut gitu ya Bu ya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya di medan jihad. Nah, pribadi yang baik melahirkan generasi yang baik dengan izin Robnya. Jadi Ummu Sulaim dengan kepribadian yang luar biasa, ya, syakhsiyah Islamiyah yang dimilikinya itu sungguh luar biasa. Maka wajarlah melahirkan generasi yang luar biasa juga gitu ya, melahirkan generasi yang kepribadiannya sungguh hanya untuk Allah dan Rasulullah. Jadi Ummu Sulaim itu selalu menuntun putranya, ya, putranya bernama Anas bin Malik, ya, untuk selalu ya, agar tetap beriman kepada Allah, gitu ya. Nah, kondisinya pada saat itu kan suami Ummu Sulaim belum menjadi seorang muslim, sehingga ketika suaminya mendengar istrinya gitu ya, terus menyampaikan gitu ya, terus menyampaikan kebenaran Islam terhadap anaknya, jadi suaminya murka gitu ya, suaminya marah, ya, suaminya marah dengan tindakan yang dilakukan oleh istrinya terhadap anaknya, gitu kan, sehingga akhirnya dia marah dan keluar dari rumah. Nah, pada saat dalam kondisi marah, dia keluar rumah dalam kondisi marah, bertemu dengan musuhnya dan akhirnya dibunuh, ya. Dan pada saat itu Ummu Sulaim menjadi seorang janda. Lanjut, Bu. Nah, kesabaran dan ketabahan Ummu Sulaim. Jadi setelah Ummu Sulaim janda gitu ya, dan Anas bin Malik itu sudah besar, ya, maka akhirnya Ummu Sulaim menikah lagi gitu ya dengan Abu Tolhah. Nah, jadi pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Tolhah, ya, mereka dikaruniai seorang anak yaitu Abu Umair. Ya, kebahagiaan pun meliputi Ummu Sulaim dan suami begitu ya. Hanya saja Allah memberikan ujian kepada mereka dengan tadi ya, wafatnya anak Ummu Sulaim yaitu Abu Umair. Ya, jadi kesabaran dan ketabahan Ummu Sulaim kembali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu Abu Tolhah ya sedang sedang di luar gitu ya, sedang berada di medan jihad, ya. Jadi pada saat anaknya wafat, Abu Tolhah itu sedang tidak ada di rumah begitu. Nah, kemudian pulang gitu ya, pulang ke rumah ya kan, pulang ke rumah, dan ternyata itu anaknya sudah wafat gitu kan. Tapi karena Ummu Sulaim paham bahwasanya suaminya baru pulang dalam keadaan letih gitu ya Bu ya, dalam keadaan letih, harus istirahat gitu kan, harus beberes-beres dulu gitu. Jadi dia masih merahasiakan wafat anaknya, ya, sampai ya tadi ya, ya istri melayani suami begitu kan, disiapkan segala kebutuhan suami masih dirahasiakan. Nah, ketika Abu Thalhah bertanya,
Di mana anak kita gitu ya kan? Ya dia sedang istirahat. Nah, baru keesokan harinya bertanya lagi, Ummu Sulaim pun menjawab bahasanya anaknya telah wafat begitu ya. Nah, itulah ketabahan dan kesabaran dari Ummu Sulaim. Ya, bisa jadi ya kalau misalkan eh, masyarakat saat ini begitu ya, ibu-ibu di era saat ini gitu kan, yang mana bisa merahasiakan gitu ya Bu ya, anaknya wafat, udah pasti ini ya sedih gitu ya kan. Bahkan ada yang berlarut-larut dalam kesedihan, langsung tidak bisa merahasiakan, yang harus ngurus suami dulu, ini enggak ya kan, karena apa tadi ya kan, eh, keikhlasan yang luar biasa dimiliki oleh Muslim. Nah, dari 3 contoh ya, atau dari tiga sahabiyah yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya, sebenarnya masih banyak lagi kisah dari para sahabiyah yang lainnya yang bisa kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita, begitu. Ya kan? Ini hanya beberapa contoh saja, hanya beberapa kisah yang eh, tadi ya harusnya bisa kita ambil ibrohnya, kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita, sehingga kita insya Allah akan menjadi muslimah yang benar-benar berada dalam keimanan kepada Allah, ya, ketakwaan kita kepada Allah, dan kita juga terus berupaya agar tadi ya tetap menjaga keistiqomahan kita dalam mengemban kebenaran Islam. Sehingga apa? Ya, tidak ada tujuan lain di dalam hidup kita selain hanya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan yang lainnya, begitu ya. Jadi semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semoga kisah para sahabiah ini bisa menginspirasi kita, bisa kita ambil ibrohnya gitu ya Bu, sehingga bisa kita amalkan dalam diri kita, dan kita bisa kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakillah khair Ustazah atas kisah-kisah inspiratifnya tadi dari para sahabiah, ya, para muslimah-muslimah tangguh yang kalau kita bilang di zaman, kalau kita ditempatkan pada posisi beliau-beliau ini, seperempatnya kayaknya pun nggak ada gitu ya Ustazah ya. Saya Masih lebih jauh ya Bu. lebih ini ya dengan kisahnya kisahnya Iya. Sumayyah yang betul-betul berani menunjukkan bahwa aku memilih Islam karena aku yakin Islam itu benar, gitu. Karena Islam itu memang eh, satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhai Allah gitu. Sehingga dia tidak takut disiksa. Bahkan yang saya dengar saat dia disiksa itu, beliau tidak menunjukkan wajah yang takut karena eh, malaikat menunjukkan surga di hadapan matanya, surga yang akan beliau tempati, sehingga dia menjalani hukuman itu dengan wajah tersenyum. Betul ya Ustazah ya? Ya, saya Iya kalau Bu, dengar betul. kisah-kisah ini Ceria. terharu gitu. Kalau kita jangankan menerima hukuman fisik gitu ya, maksudnya ada aja tantangan berupa omongan orang aja gitu kan, bisa membuat mental kita jatuh gitu. Iya, Bisa iya. membuat kita jadi futur, aduh udahlah nggak usah lah lagi aku dakwah gitu, nggak usah lah lagi menyampaikan kebenaran Islam gitu kan, takut nanti dimusuhi, takut di ini, ya seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya memang tugas kita memang harus menyampaikan eh, syariat-syariat Allah secara kafah dan beramar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat kita, walaupun kita hanya seorang wanita, ya. Ibu-ibu,
dari kisah dari materi yang telah disampaikan Ustazah, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas. Saya persilahkan kita buka sesi diskusi ini mungkin hanya untuk dua orang penanya. Tafadhol ibu-ibu yang ingin bertanya atau Bu Tri Ya, selaku host saya, sudah saya lihat ya sudah Masya saya Allah ya. lihat belagatnya ingin bertanya. Saya mungkin tertarik terkait Ummu Sulaim ya. Masya Allah dia menutupi ketika anaknya wafat ya, hadir suaminya masih menutupi kesedihan gitu ya. Masya Allah. Ya, saya membayangkan langsung bercermin diri gitu. Kalau posisinya di saya mungkin saya nggak sesanggup beliau gitu ya. Nah, artinya Ustazah, terkadang kan perempuan ini lemah untuk bagian perasaan. Nah, artinya di perasaan gitu ya. Loh. Titik terlemah perempuan itu kan di perasaan. Nah, jadi bagaimana ketika ujian menerpa kita gitu. Ini kan perempuan sikit-sikit apa namanya, aduh ini kok begini, ini nah gitu kan. Jadi bagaimana Ustazah ketika masalah apalagi kalau masalah anak, suami gitu atau rumah tangga katakanlah seperti itu ya kan ujiannya itu ke kita gitu. Artinya misalkan suami kurang care ke istri gitu. Begitu juga anak terkait tentang perilakunya gitu kan. Nah, bagaimana menguatkan itu Ustazah gitu. Karena memang banyak ibu-ibu yang kawan-kawan kami ya, binaan kami ini permasalahannya itu lebih ke keluarga gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat ini untuk seperti Ummu Sulaim. Nah, mungkin ada apa namanya tips ya dari Ustazah atau bagaimana penjelasannya gitu agar semangat untuk menjadi seorang umul umul warot batul bait yang baiti jannati itu bagaimana? Mungkin itu saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, langsung dijawab saja Ustazah. Mungkin sesi diskusi ini satu pertanyaan langsung dijawab, nanti ada bisa lagi pertanyaan yang lain. Tafadhol Ustazah. Masya Allah, ini pertanyaannya kena nih untuk semua muslimah nih. Iya ya, kalau udah bicara anak, kita seringnya mewek ya Bu, ya kan? Ya itu Bu Tri baru ngalami itu mewek. Anak yang pertama itu eh, kalau Ummu Sulaim tadi anaknya udah eh, pergi untuk selamanya gitu ya. Kita masih pergi sementara dalam rangka untuk tolabul ilmi ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, memang yang namanya perempuan memang lebih ke bapernya ya Bu ya, bawa perasaan gitu ya kan. Hanya saja yang harus kita lakukan untuk menetralisir gitu ya, untuk mengontrol perasaan kita tadi ketika misalkan kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu ya, problem-problem itu. Nah, ini kalau saya melihatnya begini. Yang pertama, kita harus kuatkan dulu nih kitanya nih ya. Kita sebagai perempuan ini kita harus kuatkan dulu. Apa yang harus kita kuatkan? Tentunya di situ adalah keimanan kita ya atau akidah kita. Karena ini sebagai pondasi ya, pondasi yang akan menentukan kuat atau lemahnya bangunan yang lain gitu ya. Kalau kalau ibarat rumah kan begitu. Pondasi rumah itu akan menentukan kuat atau tidak itu dinding, jendela, atap dan sebagainya. Nah, begitu juga seorang muslim atau muslimah. Ketika keimanan kuat yang itu menjadi pondasi baginya, inilah yang akan menjadi benteng untuk menempa dirinya menjadi seorang muslimah yang kuat atau lemah, begitu ya. Nah, insya Allah kita sedang proses dan terus dalam upaya
menguatkan keimanan. Jadi memang harus terus upgrade yang namanya keimanan kita begitu. Karena yang namanya iman ini kondisinya ya, suasananya ya. Bukan imannya yang naik turun ya, Bu, tapi suasananya, jawilnya. Jawil imannya ini bisa naik, bisa turun gitu ya. Maka kadang-kadang ada seseorang yang dia down gitu ya, atau ya bahkan dia bisa jadi futur begitu. Nah, maka jawil imannya ini yang harus senantiasa dikondisikan. Kalau yang namanya iman dia tetap tasdikul jazm ya, tetap 100% ya, tetap utuh gitu, tidak boleh berkurang aja 0,1% sekalipun itu tidak diperbolehkan. Tapi yang namanya jawil iman tadi dia kondisinya bisa naik ataupun bisa turun. Maka inilah yang harus tetap dijaga. Nah, salah satu upaya untuk menjaga jawil iman ya, salah satunya ini dengan adanya komunitas dakwah priority ya, itu komunitas ini salah satunya untuk tadi ya menjaga jawil iman agar tetap sesuai dengan keadaannya begitu. Jadi senantiasa berkumpul bersama jamaah gitu ya, bertemu dengan saudara seakidah, saudara seperjuangan. Ini dalam rangka untuk saling menguatkan begitu. Nah, kemudian termasuk juga tadi ketika ya problem itu bukan hanya dalam hal anak gitu ya, atau juga dalam hal tadi ya keluarga misalkan, rumah tangga dan sebagainya begitu. Jadi keimanan kita yang harus senantiasa kita kuatkan. Nah, kemudian yang kedua ya, selain menguatkan keimanan, kita memang harus terus ini ya Bu, mengupgrade diri kita supaya apa? Supaya tidak jumut gitu ya, supaya tidak stagnan, tidak apa ya, tidak jalan di tempat atau tidak begini-begini saja gitu ya. Harus terus ada peningkatan sakofah Islam gitu ya. Nah, tentu caranya tadi kan dengan istiqomah atau dengan continue ya, dengan terus-menerus gitu ya, mengkaji Islam, mengkaji agama Allah, ya tentunya di sini dengan pengkajian yang benar gitu ya. Tadi jangan sampai salah kaprah gitu ya Islam yang dikaji atau Islam yang dipelajari begitu. Nah, kemudian juga tadi harus ada saling nasihat menasihati, saling mengingatkan gitu ya, saling amar ma'ruf begitu. Sehingga apa? Tadi kalau misalkan ada nih teman kita gitu ya, sahabat kita yang dalam keadaan lagi down misalkan, maka kita harus menguatkan, kita harus memotivasi, kita harus tadi ya menjalin sila ukhuwah ya, hubungan persaudaraan sesama muslim, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara begitu. Sehingga walaupun nanti seseorang tadi ada masa down-nya, ada masa futurnya begitu. Dia bisa bangkit kembali begitu. Dia bisa bangkit kembali dan membangkitkan dirinya, ya kan? Kemudian ketika dia sudah menjadi orang-orang yang bangkit, pasti dia akan melakukan kebangkitan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dia tidak menjadi muslimah yang senantiasa mengedepankan perasaannya saja, tapi dikaitkannya juga dengan pemikiran Islam yang sudah dimilikinya dengan tadi ya mengkaji pemahaman-pemahaman Islam yang benar begitu. Itu Bu yang bisa disampaikan. Ya, gimana Bu Tri? Ya, Sudah alhamdulillah. cukup jelas? Syukran, Alhamdulillah. Ustazah. Ya, ya Ustazah, ini ada pertanyaan ya. Eh, Kayaknya mirip-mirip sih, cuman ranahnya bukan dalam keluarga. Dari Ibu Lia Bohan. Assalamualaikum, izin tanya Ustazah. Setelah mendengar kisah Sahabiah ini, timbul semangat dakwah dalam dada ini. Tapi setelah dalam lingkungan dakwah, kita kadang tak mampu menghadapi ujian dakwah itu sendiri. Salah satu ujian dakwah yang sering terjadi dalam lingkup sesama pengemban dakwah. Ini
Sudah dapat dipahami ya Ustazah pertanyaannya. Atau kita minta Ibu Lia ini untuk langsung bertanya. Ini saya sendiri belum menangkap terjadinya ujian dalam lingkup sesama pengemban dakwah. Mungkin Bu Lia bisa ngobrol langsung sama Ustazah tentang ini pertanyaannya. Tafadhol Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, ini Ustazah, kadang-kadang kan ujian itu banyak ya dalam dakwah itu saja. Terutama kadang-kadang kita sesama pengemban dakwah itu belum mampu menahan bako. Lepas itu gimana ya arahnya ya Ustazah ya? Untuk sama-sama mengevaluasi diri itu kadang-kadang kita kadang-kadang nggak mampu gitu. Tapi bila melihat kisah Sohibia ini kita jadi terinspirasi untuk semangat dakwah lagi gitu. Nanti udah dalam lingkungan dakwah kembali lagi kita down lagi gitu Ustaz. Jadi gimana ngatasinnya Ustaz ya? Iya, Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja, Tafadhol. iya Bu. Tadi ya Bu, kembali bahwasanya pada dasarnya walaupun tidak semua ya, wanita itu identik dengan perasaan, ya. Walaupun tidak semua wanita atau muslimah yang selalu menggunakan perasaan. Mohon maaf Bu, sepertinya anak saya nangis. Boleh izin dulu Iya, ini Bu? iya, iya, boleh saja, boleh. Bentar ya Bu. Dia apa? Tadi tidur. Mohon maaf bentar ya Bu ya. Iya, iya Ustazah ya, Tafadhol. Silakan Ustazah Deriska. Iya. Ini bukan dalam menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan masih namanya haknya Ustazah kita, Ustazah Didi. Ya mungkin sekedar kita cerita-cerita tentang para sahabiah ini, para muslimah-muslimah tangguh. Kajian kita yang pekan kelima bulan Agustus kemarin, bagaimana menjadi muslimah tangguh itu juga sudah dipaparkan secara uh, luas, bagaimana trik-trik untuk menjadi muslimah tangguh. Jadi dan sekarang bersama Ustazah Dede kita mendapatkan cerita-cerita kisah-kisah yang lebih inspiratif lagi. Kalau dari sini kita harusnya ya, eh, ya ini Ustazah sudah kembali untuk menjawab pertanyaan. Ya. Iya. Silakan Ustazah. Ya, mohon maaf ya Bu. Tadi mau jumpa sama uminya. Nah, jadi tadi ya terkait dengan problem atau persoalan sesama para pengemban dakwah. Jadi memang yang namanya muslimah atau perempuan itu identik dengan yang namanya perasaan gitu ya. Hanya saja ya selama kita masih hidup kan nggak pernah lepas ya Bu yang namanya persoalan gitu. Bahkan ketika kita sudah wafat pun persoalan itu akan tetap ada gitu ya. Tapi udah berbeda gitu kan. Ketika kita sudah wafat persoalannya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah gitu. Nah, alhamdulillah tadi ketika Ibu yang bertanya tadi, Ibu siapa? Ibu Pohan. Ya kalau nggak salah ya Ibu Pohan. Bu Lia Pohan. Iya Ustazah, Ibu Lia Pohan dari Tanjung Balai Ustazah. Iya, Masya Allah. Jadi dari Tanjung Balai ke Tanjung Merawa ini, Bu. Oh, sayang, sayang, sayang. Bentar ya, Bu, ya. Kita tunggu aja lah ya, Bu Tri.
Ya, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu. Nah, jadi kan memang yang namanya persoalan itu pasti selalu ada ya, tidak bisa kita hindari. Hanya saja di sini bagaimana penyikapan yang kita lakukan terhadap persoalan yang dihadapi, misalkan tadi di kalangan sama teman-teman sendiri gitu ya, atau sama para pengemban dakwah, ini yang penting untuk kita perhatikan begitu. Nah, eh, namanya manusia pasti ada gorizahnya ya Bu. Itu sesuatu yang fitrah, ya kan? Termasuk di antara goriza itu adalah goriza bako, ya, rasa ingin mempertahankan diri, rasa marah, rasa memiliki dan sebagainya. Itu pasti ada pada setiap manusia, termasuk kita sebagai muslimah gitu ya. Kita juga memiliki yang namanya goriza bako begitu. Dan harus kita ingat bahwasanya gorizah bako itu ya, atau naluri mempertahankan diri tadi ya, itu akan bangkit ketika ada faktor dari luar yang membangkitkan gitu ya. Hanya saja jangan pula kita melupakan bahwasanya yang namanya gorizah itu tidak harus dipenuhi karena dia tidak menyebabkan kematian gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan ya, mengalihkan yang namanya bangkitnya gorizah tadi, termasuk gorizah bako. Nah, jadi bagaimana cara mengalihkan ketika ada seseorang gitu ya, bahkan dari teman dari kalangan kita sendiri yang membangkitkan goriza bako kita. Nah, kita ingat kembali salah satunya adalah tadi kisah-kisah para sahabiyah. Jadi para sahabiyah khususnya ini sebagai teladan kita ya Bu ya. Para sahabiyah mereka itu tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Mereka tersibukkan dalam rangka fasabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk memasuki jannahnya Allah gitu, berlomba-lomba untuk menggapai ridho Allah. Jadi waktu mereka itu sudah penuh dengan aktivitas ya, aktivitas untuk taqarrub ilallah. Sehingga apa? Tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk menyimpan rasa yang tidak enak di dalam hati dan pikiran begitu. Karena hati dan pikiran mereka sudah mereka jual untuk Allah. Jadi berjual belinya itu ya hanya kepada Allah. Itu adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Sehingga jiwa dan raga ya hanya untuk agama Allah begitu. Nah, kalaupun misalkan terjadi gitu ya, terjadi sesuatu di dalam hati gitu ya, dalam tanda kutip sesuatu di dalam hati misalkan terjadi karena kita adalah manusia biasa gitu ya, tempatnya salah, khilaf, tempatnya dosa, tempatnya lalai begitu. Nah, tadi harus ada yang namanya amar ma'ruf gitu ya. Saling mengingatkan, saling menasihati, semua itu adalah bentuk atau wujud kasih sayang kita kepada saudara kita. Nah, sikap yang baik ketika kita menemukan seseorang ya ada problem dengan seseorang yang lain gitu ya. Sikap yang harus kita lakukan adalah langsung amar ma'ruf kepada seseorang yang punya problem tadi. Jangan ngomongnya ke si A, si B, si C begitu. Nah, itu nanti akhirnya jadi menggibah ya kan Bu ya. Jadi menggibah. Jadi langsung kita amar ma'ruf kepada orangnya langsung begitu. Jadi harus kita biasakan untuk melakukan amar ma'ruf atau saling mengingatkan dan saling menasehat tadi. Jangan ada rasa segan, jangan ada rasa sungkan, karena yang namanya amar ma'ruf itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Nah, kemudian harus kita pahami juga bahwasanya sesuatu yang sangat disayangkan ketika oh ya, oh ya, ya. Rumah tuh ya. Ya.
Ya, dilanjutkan ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa Ustazah. Ini Uma. Ya, jadi sesuatu yang sangat disayangkan ketika kita berlarut-larut dalam hal tadi ya, problem kepada sesama para pengemban dakwah. Harus kita ingat bahwasanya tadi ya, Bu, saudara-saudara kita di belahan dunia, belahan bumi yang lain gitu ya. Misalkan di Palestina, di Suriah, ya, di apa namanya, di Uighur, di Rohingya, mereka semua tadi ya saling menguatkan ya, karena sama-sama kita pahami bahwasanya musuh kita ini adalah orang-orang kafir begitu. Jadi sesama para pengemban dakwah itu bersaudara. Ya, sudah sangat jelas Allah katakan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 bahwasanya innamal mu'minuna ikhwa, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jadi kita semua ini adalah bersaudara walaupun ya kita baru kenal gitu ya, Bu, tapi sesungguhnya kita adalah bersaudara. Islamlah yang telah mempersaudarakan kita. Perjuangan inilah yang semakin mengeratkan persaudaraan kita. Jadi jangan berlarut dalam perasaan gitu ya, dalam perasaan misalkan kesal ya sama si A gitu, si B, si C. Ingat perjuangan kita masih panjang. Ya, umat sangat membutuhkan kita. Masyarakat itu membutuhkan para pengemban dakwah yang menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Mereka menunggu-nunggu kita untuk merangkul mereka. Yuk, ayo Bu, kita sama-sama ngaji. Mereka merindukan ajakan itu begitu. Jadi kalau misalkan kita berlarut dalam perasaan sesuatu di dalam hati tadi gitu ya, terhadap seseorang, sesama teman kita misalkan, ya itu juga akhirnya bisa memperlama gitu ya Bu ya, bisa memperlama atau bahkan bisa menghambat datangnya pertolongan Allah. Padahal pertolongan Allah itu sesungguhnya sangat dekat bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar gitu ya, dalam perjuangan agama Allah ini. Jadi ayo sama-sama kita jadikan kisah dari para sahabiyah tadi gitu ya. Begitu luar biasanya ukhuwah Islamiyah di antara mereka gitu kan. Ini kita jadikan teladan sehingga ya insya Allah sama-sama kita perbaiki diri kita semuanya gitu ya, diri kita masing-masing sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Termasuk insya Allah kita akan menjadi pengemban dakwah yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi gitu ya kan. Sehingga apa? Karena ada kita gitu ya, masyarakat bisa mengenal Islam yang benar secara kafah. Nah itu ya Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, syukran jazakillah khair Ustazah. Gimana Ibu Lia? Sudah cukup jelas mungkin?